Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamrud Khomaruzaman dari kelas HKIA akan menjelaskan tentang makna dan konsep dari demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti yang banyak, atau secara spesifik bisa ditafsirkan rakyat banyak, dan kata kratos yang memiliki makna kekuasaan. Dari makna etimologi ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan oleh orang banyak, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi secara istilah adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama adalah seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi, bukan atas dasar kepentingan kelompok atau pribadi, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang kedua adalah menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta haruslah dengan seadil-adilnya. Yang ketiga adalah mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima adalah terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur demokrasi. Di sini saya akan menguraikan ketujuh unsur-unsur demokrasi tersebut, di antaranya yaitu kebebasan, solidaritas, persamaan, toleransi, keadaban, menghormati penularan, dan menghormati kejujuran. Yang pertama, tentang kebebasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna kebebasan sebagai keadaan bebas atau terlepas dari segala halangan. Dalam sudut pandang budaya demokrasi, kebebasan dimaknai sebagai sebuah kemerdekaan atau kelapangan dalam hal penentuan pilihan oleh rakyat atau kemerdekaan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pribadi atau kepentingan bersama tanpa adanya halangan. Selanjutnya tentang solidaritas. Solidaritas atau dapat juga disebut persatuan merupakan salah satu unsur budaya demokrasi. Unsur ini menjunjung tinggi kesatuan di antara rakyat, yaitu merupakan cikal bakal demokrasi. Unsur solidaritas mengajarkan bahwa dalam demokrasi, persatuan merupakan suatu kekuatan besar dari suatu negara. Negara akan terjaga kedaulatannya dari ancaman luar negeri dan ancaman dalam negeri karena rakyatnya bersatu dalam mencintai negara tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tentang persamaan. Negara adalah naungan dari berbagai bangsa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang wajar ada perbedaan di antara penghuni negara. Namun, budaya demokrasi satu ini mengajarkan kita bahwa suatu budaya merupakan suatu bangsa dan menyatukan kita dalam suatu persamaan.
yaitu sesama rakyat dari negara tersebut. Unsur ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan persamaan di setiap kesempatan, tak lain agar persatuan dapat dicapai. Selanjutnya tentang toleransi. Persamaan adalah salah satu elemen yang dapat dicapai dengan salah satu elemen budaya demokrasi lainnya, yaitu toleransi. Toleransi memiliki arti sikap yang menghargai perbedaan. Perbedaan di sini dapat berupa perbedaan pendapat, suku, agama, ras, adat, kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Dengan adanya toleransi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih dinamis. Menurut toleransi, masyarakat dengan budaya demokrasi beranggapan bahwa setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri. Dan ia akan berpegang pada pendapatnya atau berubah perbedaan pendapat orang lain. Selanjutnya tentang perilaku yang beradab. Inti dari perilaku yang beradab adalah gambar yang cerdas atau tingkat kecerdasan yang tinggi, baik pada aspek eksakta maupun aspek emosi. Unsur ini mengajarkan bahwa dalam budaya demokrasi, setiap orang harus senantiasa memberikan penghormatan terhadap orang lain dengan perilaku yang beradab, baik dalam bertindak atau berbicara. Selanjutnya, menghormati penalaran. Penalaran artinya usaha untuk menjelaskan alasan seseorang memiliki gagasan atau tertentu, melakukan perbuatan tertentu, dan menuntut hal yang sama dari orang lain. Kebiasaan melakukan penalaran ini dapat membangkitkan kesadaran bahwa terdapat banyak sumber informasi dan terdapat banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan. Unsur ini akan membangun solidaritas yang kokoh dalam budaya demokrasi. Adanya penalaran atas kebijakan pemerintah akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya tentang menghormati kejujuran. Kejujuran menjadi salah satu elemen budaya demokrasi karena ia merupakan jembatan hubungan antar warga negara sehingga terbangun solidaritas yang kuat pada masyarakat demokratis. Adanya kejujuran dari pihak pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Budaya demokrasi merupakan penopang tegaknya bangsa ini. Kini kita telah melihat apa saja budaya demokrasi. Semoga dengan melihat hal ini, kita menjadi sosok yang lebih bijaksana dalam menjadi warga negara yang menyokong majunya bangsa ini. Kita juga tidak boleh lupa bagaimana perjuangan para pendiri bangsa hingga akhirnya demokrasi Pancasila menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Di bawah kuasa tirani. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, sebagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang mengandung sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Selanjutnya, distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan pada fakir dan miskin yang berpendapat rendah, sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja
agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Selanjutnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Nasratul Khairah dari kelompok 8 akan menyampaikan sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi tentang dampak negatif tidak berdemokrasi dan sikap demokratis dalam melihat persoalan hidup bermasyarakat dan bernegara. Baik, yang pertama akan saya menjelaskan materi tentang dampak kehidupan tidak demokratis. Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bila warga negara tidak dilakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun, bahkan tidak ada. Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah makin miskin bertambah banyak, dan semakin telantar kehidupannya. Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, masyarakat. Bila tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus diikuti tanpa musyawarah lebih dahulu. Jika guru tidak memberi kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi, maka pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal di masyarakat. Bila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah, maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang. Akibatnya, suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Rebut demokrasi, gegap gempita. Sikap demokratis dalam melihat persoalan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi tidak akan dapat diterapkan dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi seluruh warga negara. Bentuk dukungan dan partisipasi warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan jalan memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan, yaitu kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Dapat kita terapkan sikap positif dalam melaksanakan demokrasi, di antaranya menghargai pendapat semua anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak terhadap sesama anggota keluarga, menghargai adanya perbedaan karakter atau sikap sesama anggota keluarga, melakukan musyawarah dalam pembagian kerja. Yang kedua, sikap positif dalam lingkungan sekolah yang dapat kita terapkan, di antaranya tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari, menghormati adanya perbedaan agama, suku, bangsa, ras, dan yang lain, mengutamakan musyawarah, menghindari adanya segala bentuk pemaksaan, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antar sesama teman, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan gagasan, pikiran, atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan. Yang ketiga, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat dapat kita terapkan dengan cara membiasakan diri membentuk pimpinan organisasi melalui pemilihan, bersedia dipilih menjadi pemimpin dan bersedia dipimpin, bersedia menerima segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghindari segala bentuk kekerasan terhadap orang lain,
tidak mencampuri urusan pribadi orang lain, serta kesediaan hidup bersama dengan semua warga tanpa membeda-bedakan. Adalah milik kita, terciptanya. Yang pertama, demokrasi universal. Demokrasi universal adalah istilah untuk mencari rangkuman prinsip-prinsip demokrasi yang berupa nilai sekaligus semua bentuk transformasinya. Artinya, istilah ini diniatkan untuk memberi pendasaran epistemologis kepada siapapun yang ingin belajar konsep atau amal demokrasi, bahwa demokrasi mempunyai prinsip dasar tertentu yang berlaku universal. Universalitas ini dilawankan dengan partikularitas. Artinya, ketika demokrasi diberlakukan di lokalitas tertentu, ia tidak berarti khas menjadi lokal sepenuhnya, tetapi tetap menjaga prinsip demokrasi yang ada. Dengan demikian, demokrasi pada level prinsip adalah demokrasi universal, sedangkan demokrasi pada level aplikasi adalah demokrasi lokal, partikular, dan khas. Menurut Zulkifli Sulaiman, mengolaborasi prinsip-prinsip demokrasi universal terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip liberatif atau asas kebebasan, yang berarti juga pemerdekaan manusia dari segala bentuk penindasan personal, kelembagaan maupun institusional, menjadikan ide kebebasan dalam demokrasi menjadi segala-galanya. Yang kedua adalah prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah adalah pemangku kekuasaan. Pemerintah dipilih untuk memerintah dan mengelola kekuasaan. Kekuasaan ini kemudian didistribusikan demi berjalannya roda pemerintahan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan martabat kebangsaan. Dan yang terakhir, adanya teknis pengelolaan kekuasaan filosofi representasi adalah yang dimaksudkan dalam prinsip ini. Contohnya adalah pemilihan umum untuk memilih pemimpin, pemerintah, atau penguasa. Tatanan masyarakat Indonesia baru. Kontekstual itu sendiri menurut KBBI ialah berhubungan dengan konteks, sedangkan konteks diartikan sebagai bagian dari suatu kalimat yang dapat mendukung kejelasan makna. Nah, kali ini konteks yang akan kita bahas adalah mengenai demokrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa bersikap kontekstual dalam melihat makna demokrasi ini, kita haruslah memandang sesuatu demokrasi harus berdasarkan kepada yang melatar belakanginya. Sesuai dari makna demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Dan keputusan inilah yang akan membawa dampak untuk rakyat. Dengan kata lain, demokrasi ialah dari rakyat untuk rakyat. Pengertian tersebut merupakan makna demokrasi secara konseptual. Dan kita sebagai bangsa Indonesia haruslah dapat memahami makna demokrasi itu tidak hanya secara konseptual namun juga harus dengan sikap yang kontekstual. Bersikap kontekstual dalam memahami makna demokrasi ini lebih terfokuskan kepada bagaimana cara kita melaksanakan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya, kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara, menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Dan yang kedua, di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara bersedia mengakui kesalahan yang dibuatnya, kesediaan hidup dengan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara bergaul dengan teman-teman di sekolah tanpa membeda-bedakannya. Kemudian toleransi kepada perbedaan agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di lingkungan kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah, menghargai perbedaan yang ada pada rakyat juga. Indonesia baru tanpa orba. Dan yang terakhir adalah makna demokrasi dalam Islam dan pelaksanaannya. Hubungan Islam dan demokrasi dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek empiris. Pada dataran normatif, banyak ahli politik Islam yang mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan di berbagai negeri Muslim. Penegakan prinsip-prinsip persamaan dalam politik, ekonomi, dan hukum, persaudaraan baik seiman maupun sesuku bangsa dan ras,
prinsip kebebasan baik dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, dan penegakan hak-hak manusia atas dasar agama dan kemanusiaan yang meliputi hak-hak universal kemanusiaan. Dalam agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ernest Kellner bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara modern untuk kurun zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di masa modern ini sekalipun. Konsep-konsep demokrasi juga ada dalam Islam yang meliputi syuro atau musyawarah misalnya. Sebagai sebuah sistem sosial adalah salah satu prinsip atau elemen demokrasi yang intens disinggung di dalam esensi ajaran Islam. Secara eksplisit, ada 3 ayat yang berbicara tentang musyawarah atau syuro yang dianggap sebagai doktrin atau konsep dan sekaligus sebagai lembaga demokratis yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi politik, dan hak-hak asasi manusia. Kemudian prinsip musawah atau persamaan, baik persamaan hak maupun persamaan kewajiban di hadapan hukum, serta tanggung jawab merupakan prinsip-prinsip yang secara substansial juga banyak dibahas di dalam Al-Quran. Persaudaraan atau ukhuwah, pluralisme, dan prinsip-prinsip lainnya yang memiliki kompatibilitas dengan sistem nilai demokrasi dijelaskan di dalam Al-Quran, baik secara eksplisit maupun implisit. Berbagai prinsip penting sebagaimana yang terkandung dalam ajaran dasar tersebut sesungguhnya juga menjadi prinsip yang penting di dalam nilai hakikat demokrasi juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutani mahasiswa